aku kalau temanku bilang makanya Pet sudah siapin ini, tolong cari dulu, bantu dulu aku gitu. Tapi ada juga yang menggunakan aplikasi-aplikasi. Oke. Kayak yang di Teras Nawang itu, aku ngomong sebutin namanya karena dia pakai aplikasi jodoh Kristen. Nah, aku mau sebutin namanya aja nggak enak, padahal kan ya nggak apa-apa juga ya. Menurutku sih apa-apa atau nggak apa-apa atau pengalaman aja ya, menurut pengalaman aja ya. Pakai kan? Enggak, maksudnya justru itu dekat dengan orang di sekitarku. Contohnya kalau adekku kan dengan istrinya itu kan lewat aplikasi. Oh masa? Ini seru banget ini. Iya, makanya aku mungkin nggak bisa. Ini kaget beneran ya teman-teman, nggak settingan ya? Iya, emang baru tahu. Iya, aku juga kaget. Aku nggak memposisikan diriku untuk mengutarakan, tapi aku cuma mau lihat adekku saja ya, yang memang udah contoh konkret di depan mata gitu ya. Aku sampai heran, ini kok tiba-tiba ada orang ini gitu loh. Emang dari mana? Ternyata dari aplikasi yang link kayak itu nanti gue bilang pokoknya dari aplikasi itu. Dan mereka tuh menggunakan nama, adekku pakai nama Chandra, terus yang istrinya sekarang tuh pakai nama tuh Caroline. Kayak gitu. Jadi makanya aku kan yang hadiahin mereka cincin kawin ya. Jadi di namanya di cincin itu sesuai dengan nama yang mereka masuk di aplikasi itu. Oh, sesuai akte dong. Iya. Aduh. Pokoknya begitulah ya. Jadi aja nggak pakai nama, pakai angka Romawi. Kalau kita pakai distusial pas. Gitu. Nah, terus ada gitu. Bukan ibu jodohku. Udah gitu. Nah, udah itu dan ya sampai aku bilang, ya ampun, kita aja yang udah kenal lama aja ini ya kayaknya butuh proses gitu. Ini kok kenal, tapi ya itu. Cuman aku tanya sama adikku, kok bisa begitu? Ya enggak tahu aja, ketika ketemu itu ya pertama pastinya karena aplikasi ya. Jadi hanya sebatas chat, sebatas telepon aja gitu. Sampai pada akhirnya berani untuk ketemuan gitu. Dan memang kata adikku pas pertemuan begitu juga memang rasanya memang ya orangnya sama ya dengan apa yang selama ini mereka komunikasi lewat chat ataupun lewat telepon gitu. Dan malah adikku malah lebih excited ketika bertemu gitu ya. Share ya aplikasinya ya. Gue kira mau share ceritanya. Share aplikasi. Nanti aku tanya, ini deh aplikasinya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi menurutku dan baru-baru kan ini ya, enggak deh. Ini kalau tadi udah lewat lah. Mereka ini sudah 4 tahun perkawinan, gitu ya. Dan dalam proses itu juga ya masing-masing bisa adaptasi baik adikku ke keluarganya, baik dia istri adikku ke keluarganya kami. Ya sampai sekarang fine-fine aja tuh. Gitu. Iya, memang mungkin ketakutan orang menggunakan aplikasi itu karena ada banyak contoh tindakan kejahatan yang terjadi dengan modus cinta, tapi ternyata kayak film di Netflix itu loh, Tinder Swindler ke apa itu, yang ternyata dia penipu, yang akhirnya membuat perempuan-perempuannya, cewek-ceweknya itu ngutang di banyak tempat, bukan juga bicara soal pacaran, tapi persahabatan yang terjalin dan lain sebagainya. Cuman berarti bukan aplikasinya yang keliru kali ya, kita yang memanfaatkan aplikasi itu. Ada sepupuku juga akhirnya ya dulu zaman email katanya, dan menikah dengan orang Belanda yang memang bagi dia istilahnya konservatif, yang harus nikah gereja dulu, nggak kayak yang kebanyakan yang karena sekularisme jadi free sex dan lain sebagainya. Ini yang memang hidupnya baik dan lain sebagainya. Ya ada orang-orang yang memang kalau sudah jalannya ke sana gitu ya. Betul. Dan memang kita harus pandai-pandai juga. Ya harus ada percakapan yang dijalin sebelumnya, ketemu juga kita bisa lihat, mempertimbangkan. Ya cuma sekadar karena ini kita paksa ketemu, klik, match, udah jadi dan lain sebagainya. Betul. Kalau memang kita niatnya membangun kehidupan rumah tangga, maka harus ada sikap serius untuk membangun cinta, apapun yang kita pakai, entah dari teman, entah lewat aplikasi gitu. Jadi aku sih mikirnya bukan aplikasinya yang keliru ya. Penggunanya. Kalau dia tidak bijaksana, contohnya kalau kita menggunakan aplikasi tapi kalau kita bukan di taraf yang serius gitu ya, terus yang penting dapat pacar aja segala macam tapi nggak punya, karena kalau menurutku ya memang waktu pas dalam proses itu
adikku juga banyak bercerita, mereka memang udah langsung mempercakapkan apa pandanganmu, terus apa kalau menjalin hubungan tuh apa tujuannya ke depan segala macam. Jadi memang ibaratnya ya mungkin karena penggunaan aplikasi ya, harapannya memang ketika klik itu ya betul-betul udah memang ada dalam visi misi yang sama gitu ya, punya pandangan yang sama, punya tujuan yang sama. Jadi ketika didorong juga oleh pertemuan gitu ya, ketemu nih face to face nih, jadi malah tambah lebih klik gitu. Jadi tapi kalau kita sekedar menggunakan itu hanya mau bereksperimen kayak apa sih gitu ya, terus sekalinya di sana udah harap-harap cemas. Iya. Terus ya menurutku sih keliru juga ya. Ketika orang mempermainkan itu gitu ya. Tapi ya kita kan nggak bisa kendalin orang ya. Benar-benar. Dan balik lagi masyarakat juga gitu, kadang-kadang melihat ya karena teknologi lagi ya, karena bukan hal yang mainstream sehingga kemudian kita seringkali menghakimi orang-orang yang ketemu di aplikasi. Padahal biasa aja. Biasa aja. Itu semua hanya media yang dipakai untuk mempertemukan kita. Nggak pakai aplikasi pun ada orang-orang yang jahatin kita. Kalau memang tujuannya nggak tulus, dia cuma modus gitu ya. Dia cuma jadi orang yang ya udah yang penting dia dapat kita, yang dia pacaran sama kita, dia jalin hubungan sama kita untuk kemudian dipamer-pamer ke orang dan lain sebagainya. Habis itu dia sakitin kita, dia tinggalin kita, ya sama aja sakit juga. Jadi apapun bentuknya, mau pakai aplikasi atau apa, mungkin kesimpulan kita gitu ya. Ya nggak apa-apa, pakai aja. Itu cuma media ya. Aku download dulu deh. Itu cuma media ya, karena pada akhirnya keputusannya tetap di kita. Baik atau enggaknya itu tergantung dari kita. Iya. Aku ngerasa krik-krik tadi. Enggak. Jangkrik maksudnya. Kayak begitu. Oke deh. Apa ya usia? Bicara aplikasi juga itu bicara bukan cuma aplikasi ya. Jadi karena orang yang menggunakan aplikasi itu berarti dia sedang berupaya. Sebenarnya berupaya untuk menjalin relasi. Entah relasi itu akan berujung baik pada pelaminan karena dia akan menikah, mereka akan menikah atau enggak, itu urusan nanti. Tapi bagaimana sebenarnya pemahaman kita bagi orang yang menggunakan aplikasi harus lurus juga nih, bahwa mereka gunain itu bukan karena sudah putus asa, hilang harapan dan lain sebagainya. Itu dipakai karena mereka mau punya upaya untuk jalin komunikasi dan relasi dengan orang lain. Yang keliru adalah mereka yang menggunakannya dengan tidak bijak, hanya untuk mendapatkan sasaran empuk untuk memuaskan kepentingan pribadi. Itu yang keliru gitu ya. Jadi teman-teman nggak apa-apa yang sekarang lagi gunain aplikasi ya nggak apa-apa. Sini aku download. Enggak. Tadi link apa itu belum jelas, tadi salah download. Aku ketemu orang. Oh iya. Katanya nggak boleh sebut merek. Iya, nggak sebut. Cuman bilang nih, gitu ya. Tapi kayaknya sama Bu aplikasi juga enggak lah Bu, kan langsung. Nah kan, itu langsung enggak lah. Emang kenapa kalau aplikasi? Enggak, maksudnya. Tendensinya tuh lain langsung ya. Padahal biasa aja hanya itu ya. Padahal tadi bilang nggak apa-apa. Gitu tuh masyarakat gitu tuh. Nggak apa-apa pas pakai. Kamu ngapain tuh? Bukan, maksudnya kan Diko kan tahu ceritanya apa sama buku, aku ditanya kan aku shock. Iya, enggak ya. Enggak. Aplikasinya gereja ya. Aplikasiku tuh gereja, teman-teman GP, mentor, dijodoh-jodohin. Iya. Emang suka gitu kalau dijodoh-jodohin itu dicomlang-comlangin ternyata mikir pelan dulu. Jangan-jangan dia ya. Iya, boleh gitu. Juga nih. Terus habis itu garisnya cantik juga. Terus diomongin begini, nanti kamu kalau gitu, kamu nggak tahu aja banyak juga yang suka sama emang kamu aja gitu. Langsung takut gitu kan kehilangan ya. Asik, langsung dia chat langsung balas. Oh iya. Pas dia telepon ya angkat aja supaya kita info pelanggan. Nggak tahu ini info pelanggan apa. Kok bisa gitu ya di podcast. Jangan-jangan info pelanggan ini ya. Jangan dia dengerin obrolan kita. Dia mau nanya, Bu ada temennya yang masih jomblo. Ini saya kebetulan ada yang masih jomblo juga nih. Bagaimana kalau kita bikin aplikasi baru untuk mereka berdua? Betul. Itu ya teman-teman ya. Tapi kemudian jangan pernah merasa sendirian karena Tuhan
selalu jadi kekasih jiwa kita. Kita nggak pernah, kan orang selalu gini, nikah lah biar nanti kalau tua nggak sendirian. Emang kalau nikah juga nggak bakal ditinggal gitu ya. Ada saat-saatnya juga kita kehilangan. Jadi menikah tidak menikah itu bagian dari anugerah Tuhan yang perlu dijalani dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke. Jangan takut pakai aplikasi. Apa jangan takut? Jangan takut untuk cari jodoh atau jangan takut jomblo ya. Karena nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau kata Luna Maya nggak apa-apa, mending gue nggak nikah tapi bisa tersenyum dan tertawa daripada udah nikah gue nggak bisa tersenyum dan tertawa. Jadi maksudnya dia seleksi benar-benar dan ya gitu balik lagi. Kadang-kadang ada orang yang memang beruntung di keluarga, ada yang beruntung di sini tempat lain. Gitu ya. Diberkati ya, nggak beruntung juga ya, diberkati ya. Dan sendiri pun berkat dan anugerah untuk fokus pada pelayanan. Bukan berarti yang berkeluarga nggak fokus pelayanan. Ini kita begitu terus ya.